وعلى النبيين ومن الصالحين أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Shadaqallahul Azim. Yang kita muliakan guru kita, guru saya Ustadz Kiai Muhammad Yusuf beserta keluarga besarnya, yang dengan keterbatasannya, yang dengan ala kadarnya, yang dengan kesederhanaannya tetap istiqamah majelis taklim yang beliau bina, majelis taklim Ibadur Rahman, istiqamah sampai dengan saat ini. Insyaallah Allah akan segera menolong beliau dalam segala urusan-urusannya. Allah akan segera mewujudkan segala apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan dan perjuangannya dalam barokah majelis Ibadur Rahman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustaz Haji Abi Habib, alhamdulillah beliau hadir juga, dan juga para orang tua kami, para asatidz, para jamaah sekalian, jamaah pengajian majelis taklim Ibadur Rahman yang insyaallah semuanya ini akan tercatat di sisi Allah. Amin. Sebagai hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan pengakuan darinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kemarilah kalian termasuk golongan daripada hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bukan hanya itu, mudah-mudahan kita juga kelak akan mendapatkan pembelaan dari Nabi kita Muhammad SAW dengan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan yang bersejarah. Orang kalau sudah disebut Rabiul Awal, yang mereka ingat pasti Maulid. Betul. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal bulan Maulid, udah begitu aja. Rabiul Awal bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengenang itu, semua mengingat dan memperingati hal itu, semuanya bergembira dan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hudan, risalah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita yang ada sangat jauh di mana Nabi kita berada di Indonesia, tetapi alhamdulillah kita termasuk daripada umat beliau. Alhamdulillah. Maka kalau kita memperingati Maulidun Nabi, bergembira setiap kali datang bulan Rabiul Awal, tidak lain itu sebagai wujud kesyukuran kita, rasa bahagia kita bahwa kita ini dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai umat nabinya yang mulia. Kuntum khaira ummah, kalian sebagai umat terbaik, kata Allah. Kenapa kita dikatakan sebagai umat terbaik? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Ya, manusia
manusia terbaik. The best. Bahkan wujudnya belum diciptakan, nur dan rohnya sudah diciptakan oleh Allah dan semua mengetahui keadaannya. Belum diutus saja dia, belum dilahirkan ke muka bumi saja beliau. Semua nabi, semua rasul telah diberitakan tentang kemuliaan, kehebatan, keagungan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, maka otomatis mereka pun akan menjadi mulia. Kita siapa sih? Betul nggak? Orang miskin, orang nggak punya duit, pendidikan juga pas-pasan, fisik juga orang cakep-cakep banget, betul? Standar. Ya, orang dihitung kali kita main ini, saudara-saudara. Tapi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jangan minder, jangan minder dengan kemuliaan, keagungan, ketinggian, martabat Nabi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia sampai akhirat. Maka kita sebagai umatnya insya Allah menjadi orang-orang yang istimewa di muka bumi ini. Dan nanti di akhirat kita pun akan mendapatkan keistimewaan melalui syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu kan pertolongan, Pak. Ya, pertolongan. Makanya di dalam qasidah Imam Busiri itu, qasidah Burdah itu, Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dialah Al-Habib, dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya, yang diharapkan syafaatnya ketika terjadi huru hara yang datangnya dengan menyergap dan secara tiba-tiba. Pertanyaannya, kenapa Imam Busiri menuliskan syairnya, qasidahnya itu dengan kata-kata turja, syafaat yang diharapkan. Padahal yang namanya syafaat itu udah pasti dijamin Rasulullah akan memberikan syafaat. Tapi kenapa di sini dikatakan turja, diharapkan syafaatnya, yang diharapkan syafaatnya? Maka diterangkan saudara-saudara, kenapa demikian? Tidak siogianya orang-orang yang bermaksiat dan yang melakukan dosa mengandalkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diharapkan syafaatnya oleh orang-orang yang demikian. Kalau dia iman banget, takwa banget, alim banget, soleh banget, amal-amalnya banyak, dosanya sedikit, yang begitu mah insya Allah itu syafaatnya sebelum, betul nggak? Ya. Tapi kalau bagi orang yang ibadahnya pas-pasan, betul? Angot-angotan, betul? Ya Allah, dosanya nyundul selangit, modalnya cuma cinta doang, modalnya cuma bangga doang nih, sebagai orang Islam bangga sama nabinya, betul nggak? Ya, tapi dosanya banyak, ibadahnya pas-pasan. Ini diharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mengharapkan syafaat. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jauh indallah, innal musii inna qad jauh idan biyas taghfirunallah. Masya Allah, Pak. Wahai Tuanku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Tuhan semesta alam, ini saya
Orang yang berlumuran dosa datang membawa dosa-dosa menghadap kepada engkau, mengharapkan agar engkau mintakan ampunan kepada Allah untukku. Masya Allah. Diharapkan syafaatnya. Turja syafaat. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka orang-orang yang telah berbuat dosa datang kepada engkau, hai Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah, beristighfar atas dosa-dosa mereka, lalu engkau memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah, maka mereka mendapati Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita doa langsung aja gitu, potong kompas siapa kita. Ordal itu penting, ordal itu orang dalam. Nah, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan sertifikat itu bisa kita jaminkan, saudara-saudara. Betul? Nah, kalau motor doang nggak ada anunya, apanya itu? PPKB emang bisa kita jaminkan, saudara, betul? Nggak bisa, betul? Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu PPKB, Pak. Sertifikat tanah itu, Pak, lebih mahal daripada itu semuanya. Bisa kita jadikan sebagai jaminan ketika kita berhajat memohon kepada Allah. Ya Allah, aku datang sebagai hambamu sekaligus sebagai umat Nabimu yang mulia. Maka dengan kemuliaan bijahi Nabi Muhammad SAW, anta firli dzunubi, ampun dosaku, wa ikti hajatu hasil maksudi, kabulkan segala hajat dan doa-doaku. Amin ya Rabbal. Kan jadi bulan Maulid ini kita berharap nih dengan barokah Nabi kita ya. Di bulan kelahirannya, di bulan Maulidnya ini kita kumpul dengan sederhana. Jangan pernah kita mengatakan ini majelis begini doang, makanannya juga goreng-gorengan, rengginang. Ya, Sohibul Bait juga kayaknya puyeng banget lihat mukanya ini, kebingungan gitu. Masya Allah, Pak. Apapun kalau sudah perkaranya itu amal agama, nggak ada yang sepele, Pak. Nggak ada yang remeh, nggak ada yang kecil. Itulah yang namanya amal agama, itu perkara yang paling besar, perkara yang tidak boleh disepelekan. Maka orang-orang yang menyepelekan perkara agama, walaupun perkara agama, perkara amal itu kecil, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang, untuk urusan agama nggak ada yang mahal, Pak. Nggak ada yang mahal. Murah dunia ini, Pak. Betul? Orang keluarkan uang untuk haji puluhan, bahkan ratusan juta. Umroh pun demikian, saudara-saudara. Untuk perjuangan agama mengeluarkan uang jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, saudara-saudara. Murah. Kenapa? Karena yang kita keluarkan itu benda materi itu, saudara-saudara. Uang itu, harta tadi, saudara-saudara, itu sifatnya tidak kekal, Pak. Tapi kita sedang membeli sesuatu yang kekal, yaitu akhirat, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak kekal bisa ya ditukarkan untuk mendapatkan yang kekal, kan murah sekali, saudara-saudara. Jangan sampai ada orang ya ingin mendapatkan kesenangan yang tidak kekal di dunia ini dengan menghalalkan segala cara, bahkan menggadaikan iman dan keyakinannya, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti dia telah mengorbankan yang kekal demi mendapatkan yang tidak kekal. Bodoh itu orang, saudara. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah di majelis Alim Ibadur Rahman ini. Kita doain guru kita dikasih sehat walafiat, rezekinya dibanyakin. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini, September ini, saya tidak berangkat ke Tanah Suci, Pak. Kebetulan ya, bulan Maulid jadi banyak undangan. Insyaallah nanti saya bulan Oktober berangkat lagi tanggal 9-nya ke Tanah Suci. Ya, nanti tanggal 29 Oktobernya berangkat lagi saya ke Tanah Suci. Ya, alhamdulillah Allah kasih mudah-mudahan. Saya doain jamaah guru kita semuanya di sini. Allah juga mudahkan langkahnya ke Tanah Suci.
untuk melaksanakan ibadah di sana. Allahumma amin. Ya, doa, baca doa biar bisa pergi ke tanah suci. Allahumma, ayo. Allahumma paksain. Masya Allah, dipaksain Ustaz. Ada uang disisain ditabung. Kalau nggak dipaksain kapan ke sono? Habis mulu tuh duit. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wa Madinah bi ghairi qaddin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakati wa bulugil marami miraran ya Allah marrata ba'da marratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma, itu doanya ntar lo mau paksain ngaji. Neng, gue dapat amalan dari Ustadz kemarin ngaji. Kalau pengen bisa berangkat ke tanah suci ibadah haji dan umroh, baca banyak-banyak doa ini. Apa bang? Allahumma paksain. Rupanya ngantuk tidur dia lagi ngaji. Ya, dia dengar Allahumma paksain. Tadi gampang banget doanya ya. Ya, urusan ibadah itu semuanya harus dipaksain. Maka memaksakan diri dalam ibadah itu disebut mujahadah, Pak. Betul? Mujahadah itu perjuangan, kesungguh-sungguhan lah orang, Pak. Kalau nggak ada kesungguhan, nggak ada mujahadah, nggak dipaksain, nggak bisa subuh sholat jamaah ke masjid, Pak. Betul? Nggak bisa orang menghadiri majelis taklim seperti ini, Pak. Pasti banyak kesibukannya, banyak kerepotannya. Betul nggak? Nggak sempet. Harus dipaksa, saudara-saudara. Maka memaksa diri untuk beribadah itu adalah disebut dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan taat kepada Allah karena kesungguhannya, keyakinannya, kemantapannya dia melaksanakan itu, Allah akan berikan taufik sehingga berat bagaimanapun akan menjadi ringan baginya. Allahumma, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Pak, pesannya jangan malam-malam. Katanya jamaah kita kalau kemalaman nanti kapok diundang ngaji lagi. Oh enggak, Pak Ustaz. Emang begitu ya? Hah? Enggak ya? Hah? Ngambek enggak? Enggak. Syafaat Nabi itu ada 6 macamnya, Pak. Tuh panjang 6 ini ya. Dikit-dikit aja ya. Dikit. Saya juga mau ada pertemuan lagi jam 10 ini. Bukan. Ini kan urusan akhirat nih. Ada urusan dunia. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, tuh kata Allah. Ya, pahala akhirat, cari untuk keselamatan kita di akhirat, kenikmatan surgawi yang kekal abadi, berjuang untuk itu, cari amalan-amalan itu untuk bisa menggapainya, memperolehnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan juga urusan duniamu. Di masjid dikir aja itu listrik tengok listrik dah Dia zikir ada di masjid ya. Bininya nelpon, Pak, mulai zikir. Kira-kira kalau begitu zikirnya khusyuk nggak tuh? Itu namanya zikir lari dari kenyataan namanya itu. Lu nggak? Ya, pas pulang udah kagak nyaring. Ngomong bininya, udah nggak nyaring. Mah, ya saya paksain ngutang sama saudara beli listrik. Udah nggak? Jangan begitu kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan urusanmu di dunia ini. Ini buat tawarin kerjaan pura-pura baik. Ini kerjaan ini saya punya, kan ini tawarin yang muda-muda nih kerja sama saya, boleh? Mau? Sharing tuh mau Ustaz Yusuf. Saya tawarin pura-pura baik, sudah dapat laptop, mau iPad. Itu iPad 9 juta itu. Alhamdulillah saya dapat hadiah dari perusahaan. Betul nggak? Ya orang kita cuman kerjanya cuman bagi-bagiin asuransi jiwa gratis sih ke orang-orang. Gratis, Pak, Pri. Tuh, dari Edian Syariah. Wah, bisa ngomongnya di sini. Ayo Pak, kerja sama saya, Pak. Ini gratis, Pak. Ya, jadi kita dikasih gratis, Pri, ya. Kalau misalkan orang meninggal dunia dapat santunan kematian. Kalau kita ngomong begitu katanya, lah ngarepin mati tuh. Jangan begitu. Namanya kullu nafsin za'iqatul maut, risiko kehidupan. Orang kalau udah meninggal dunia, kasihan yang ditinggalkan, betul nggak?
Ada nggak yang mikirin kalau orang meninggal dunia nanti anak bininya bagaimana itu? Terus nganterin duit 10 juta ada nggak? Orang ada Pak, caleg yang kita bela-belain nongol nggak batang hidungnya? Kagak, betul nggak? Paling yang kita andelin itu tuh yang baskom yang dikurubin pakai anuan tuh, kudungan nenek-nenek, betul nggak? Ya Allah. Ini Pak dikasih Pak, misalkan dia meninggal dunia dari 500 juta sampai 200 juta Pak dikasih santunannya Pak, enak nggak Pak? Free, gratis Pak. Karena dia kalau bayar iklan tuh mahal Pak. Tuh kalau sepak bola dunia bikin iklan tuh bisa ratusan miliar, triliunan Pak. Sekarang nggak dipakai buat gituan Pak, dibikin buat sosial seperti ini Pak. Makanya saya mau diajak teman-teman saya gratis. Kalau bayar mau gak saya boro-boro buat bayar gituan, betul nggak? Buat makannya susah sekarang, betul nggak? Terus kalau kena penyakit kritis jantung, sekarang kan penyakit kritis bukan buat orang orang kaya doang. Tukang ojek gagal ginjal, orang lain ngojek minum itu mulu, minuman yang 5.000, yang 2.000, betul nggak? Nah, tukang ojek gagal ginjal gimana berobatnya? Kalau kita sudah punya ini Pak polisnya Pak, kalau dia kena penyakit kritis itu diberikan santunan sebesar uang pertanggungan kematiannya Pak. Belum kalau kecelakaan yang menyebabkan gagal cacat total, dia dapat juga, jadi 3 doang dapatnya. Kesehatan enggak Pak? Tuh saya ambil itu Pak, saya bagi-bagiin orang yang mau, lo nggak mau usah. Ya Ustaz Yusuf nggak mau dia mah, gitu kan? Saya tawarin, oh enggak dia boleh pulang Pak Ustadz, begitu kata dia. Oh belum ya. Ya terus apa? Ada bisnisnya itu yang saya menarik Pak. Maka itu sobat iPad 9 juta lumayan tuh Pak, betul nggak? Bener Pak, besok suruh ambil kantor. Tapi saya udah bisa besok, nanti saya suruh teman saya aja. Karena besok saya ada walimatul arus saudara saya. Ya, ada bisnisnya. Bisnisnya di mana? Promosiin ini apa namanya asuransi jiwa mereka, promosiin. Karena orang kalau dia pasang iklan belum tentu juga orang yang ngelihat itu ambil, betul nggak? Kadang-kadang nonton bolanya doang, nonton balapannya doang, itunya jangan. Tapi ini dalam bentuk marketingnya seperti ini, namanya strategi marketing Pak. Jadi kalau kita bagi lagi nih, kita kan kita bagi lagi, kita dapat insentif 50.000 dari perusahaan, kan lumayan. Dan saya sudah ada 325 orang yang menerima Pak. Bapak kaliin aja duit bukan tuh? Duit bukan? 325 orang Pak yang udah saya kasih Pak. Pak Ustadz itu ngasih dewek? Kagak. Saya ngajak cuman 10 orang. Bukan ngajak, saya bagi 10 orang. Saya bilang lu bagi-bagiin lagi. Karena di sini kalau kita ngebagi, dari yang kita bagi kita dikasih sama perusahaan 50.000. Terus kalau jangan bagi lagi, cucu-cucunya tuh sampai 5 generasi kita dapat 25.000. Kan enak dibikin sistem begitu, kita kerja 10 orang dapatnya sekelurahan, enak gak begitu? Ayo saudara-saudara kalau mau daftar sama saya, free, nggak keluar duit, amin. Tapi harus punya rekening, ya harus punya nomor rekening. Nanti kalau dapat gajian ditransfer kemana kalau rekeningnya, betul nggak? Dan nanti ngomong Ustaz Yusuf ya, mudah-mudahan ini jadi solusi nih Ustaz Yusuf. Saya ngejar target sampai sampai Desember nih, ya saya megang uang 1 miliar, serius Pak saya. Karena pengen bikin majelis salim juga saya, betul nggak? Ini ada jalannya ini Pak. Kenapa? Dia lagi bakar duit triliunan Pak untuk program ini. Insya Allah nih Pak ya. Pokoknya gratis, kita bukan jualan, kita tidak ngambilin duit orang ya. Kasih aja itu produk dia, kita mendapatkan hadiah yang besar dari perusahaan ya. Amin ya Robbal. Untuk lebih jelasnya lagi nanti boleh dikumpulkan lagi di sini. Saya presentasikan, saya jelaskan Pak. Ya saya baru setengah bulan di sini, alhamdulillah. Ya Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, sampai Kendal, mana-mana itu jaringan saya udah semuanya di sana. Nanti kita bisa cek di HP kita semua jaringannya. Baik, kita bicara masalah syafaat. Karena itu ayatnya tadi begitu tuh ya. Ya, cari ya pahala akhirat, betul nggak? Untuk keselamatanmu di akhirat yang abadi. Tapi jangan lupakan dunia. Jadi ada unsur duniawinya, ada unsur akhiratnya, ada unsur duniawianya, zahir dan batin. Nah, yang pertama syafaat Rasulullah itu diberikan yaitu ketika terjadi pengadilan kepada umat manusia. Di mana? Di padang mahsyar. Ketika manusia sedang kebingungan, Pak, mau kemana ini saya? Terlunta-lunta. Mahsyar itu tempat yang sangat panas, Pak. Bahkan mereka lebih rela loncat ke dalam api untuk bisa keluar di tempat itu, Pak. Mereka datang ke sana kemari, datang ke sana, datang ke nabi ini, nabi itu, semuanya nggak ada yang sanggup, Pak. Ya, memberikan syafaat. Akhirnya semuanya
bermuara kepada Nabi kita Muhammad. Itu disebut dengan syafaatul uzma, Pak. Tanpa syarat Nabi memberikan syafaatnya kepada umatnya, Pak. Makanya kita ini, Pak, sebagai umat Islam mencintai Rasulullah tanpa syarat, Pak. Bapak jangan ragu-ragu bahwa kecintaan Rasulullah itu kepada umatnya. Ya Allah, dari beliau diutus sebagai Nabi sampai menjelang wafatnya, ummati. Orang kalau mau meninggal, Pak, ada namanya sakaratul maut, betul? Itu kalau masih ada ganjelan, Pak, biasanya orang meninggalnya susah, Pak. Pernah ngalamin begitu? Dikumpulin sanak familinya, coba lu ikhlasin tuh semuanya, anak-anak, betul nggak? Itu engkau susah banget meninggalnya, mungkin ada sangkutan-sangkutan apa ya kan, utang piutang bagaimana, betul nggak? Rasulullah ngalamin, Pak. Waktu sakaratul mautnya susah Rasulullah itu. Bukan berarti Rasulullah banyak dosa, bukan, beda kalau beliau mah. Ada pikiran yang mengganjal di dalam diri Nabi. Makanya malaikat Jibril itu sampai nggak sanggup lihat wajah Nabi yang merasakan kesakitan sakaratul maut. Sampai kata Nabi, ya Jibril, apakah kau jijik melihat wajahku? Apa kata Jibril? Bukan, saya nggak tega. Manusia yang paling mulia merasakan sakit karena sakaratul maut. Kata Nabi, sakit Jibril sakaratul maut. Ya Allah, biarlah sakit sakaratul maut ini aku tanggung, biar umatku tidak menanggung sakitnya. Itu Rasulullah, Pak. Rupanya Rasul itu kenapa berat sakaratul mautnya, meninggalnya, Pak, saudara-saudara? Kenapa? Rupanya dia ini belum dapat garansi dari Allah tentang umatnya selamat, apa masuk surga semuanya. Maka akhirnya malaikat Jibril berikan berita oleh Allah, bilang kepada kekasihku bahwa umat Muhammad itu semuanya masuk surga. Setelah mendapatkan garansi dari Allah bahwa umat Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, karena Allah sudah menjaminnya, maka Nabi tenang, Pak. Nabi tenang hatinya. Baru beliau siap meninggal, Pak. Ya Allah, ada itu pemimpin yang model begitu. Sama nggak sama Mulyono? Sama itu. Agak ada Nabi Muhammad lebih mulia, Pak, ente bela-bela Mulyono sampai jadi pasukan berani mati. Ya, apa yang dikasih sama dia ya buat ente? Iya. Di dunia itu bikin susah, apalagi di akhirat nanti, betul nggak? Yang bener lah kita ini, saudara, dikasih akal pikiran Allah Subhanahu. Kalau mau jadi pasukan berani mati, ya kan, memperjuangkan syariat agama Allah, ya ini jadi umat Nabi Muhammad yang militan, betul nggak? Disuruh ngaji, ayo ini kira ngaji pura-pura baik, betul nggak? Udah ketakutan dimintain amal aja kita. Kasihan di guru kita ini, jangan nanggung semua ini. Kalau ngundang saya kan 2 juta, Pak, uploadnya, Pak. Pak. Iya. Pak. Iya. Udah bingung bilang 2 juta. Kalau di luar, kalau guru saya mah nggak begitu. Malah saya bawain rokok tuh, kopi, rokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini namanya syafaatul uzma. Nanti di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang masuk surganya bighairi hisabin. Itu dari sejak dia bangun dari kubur, itu dianterin sama Nabi sampai masuk ke dalam surga, Pak. Masya Allah, Pak. Ngintilin Nabi aja, bahasa orang Betawi, betul nggak? Ngintilin aja. Kalau ngintilin Nabi kan kalau ada yang macam-macam, ada Rasulullah nggak berani, Pak, betul nggak? Itu kita sebetulnya pengennya begitu tuh, ngintilin Nabi aja, betul nggak? Diintilin itu Nabi. Dari sejak dia dibangkitkan dari dalam kuburnya, diiringin oleh Nabi, diantarkan oleh Nabi ke dalam surga, saudara-saudara. Ini orang-orang yang masuk surganya bighairi hisab. Inilah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, yaitu adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka nggak jadi, jadi masuk surga dengan syafaat lagi itu. Maksudnya apa, Pak? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Orang yang timbangan amal baiknya berat masuk surga dia, Pak. Tapi kalau orang yang timbangan amal buruknya yang lebih berat masuk neraka dia, Pak. Ada orang yang amalnya waktu ditimbang hampir 50-50, Pak. Iya, Pak, ya? Betul nggak, Pak? Dikit doang kalahnya, Pak. Dikit doang. Ya Allah, nyesek nggak tuh kira-kira? Berarti dia divonis karena timbangan amal baiknya kalah sama amal buruknya, kan neraka, betul nggak, Pak?
tiba-tiba dilemparin sorban Nabi itu ketimbangan amal baiknya. Allah. Jadi berat tuh. Aturan dia masuk neraka jadi masuk surga. Ini syafaat Nabi sama orang-orang yang begitu, Pak. Andelin syafaat Nabi, harapin syafaat Nabi. Karena kalau amal-amal kita andelin, ya nggak ada apa-apanya amal kita, sembahyang aja. Banyak macam-macam pikirannya, betul nggak? Ada yang sholatnya khusyuk di sini ada. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Orang yang sholatnya khusyuk, Pak. Kalau nggak khusyuk cuma sampai asbes rumah doang itu hati kita, betul nggak? Nah, mi'rajnya Nabi jasadi dan ruh, betul nggak? Nah, kalau kita mi'rajnya ketika sholat ruhnya, Pak. Makanya ayo berusaha kita bisa sholat dengan khusyuk biar kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala ruh kita. Yang keberapa nih? 4. Yang keempat itu tadi syafaat khusus Nabi kita. Yang keempat itu syafaat ya yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan syafaatnya, saudara-saudara, syafaat yang bisa mengeluarkan orang yang sudah berada di dalam neraka lalu bisa masuk ke dalam surga. Jadi ada syafaat yang model begitu, Ustaz. Orang udah di dalam neraka dikeluarin masuk ke dalam surga. Nah, syafaat yang model begini bukan cuman khusus buat Nabi kita. Para aulia, para ulama ini bisa. Ya, bisa, Pak. Makanya guru saya, Pak, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Romo Uzairan Taifur Abdillah, pimpinan pesantren Al-Fatah Temporo Karangrejo Magetan. Beliau pernah membacakan suatu kitab di depan santrinya mengisahkan tentang ini, Pak, syafaat ini, Pak. Ya, apa kata beliau? Jadi orang-orang di dalam sorga itu tamasyanya itu, Pak, ke neraka, Pak. Jalan-jalannya, rekreasinya, hiburannya ke neraka. Karena semua keindahan, semua kesenangan, semua kenikmatan udah ada dalam surga, Pak. Maka yang dia akan saksikan, dia berjalan-jalan tamasyanya, hiburannya, ngelihat orang diseksa di dalam neraka, Pak. Maka dalam Al-Quran dikatakan, hari ini orang-orang beriman di dalam surga akan mentertawakan kau, wahai orang-orang kafir di neraka. Dulu waktu di dunia, engkau orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman, betul? Betul? Hari ini kau yang akan ditertawakan. Nah, ketika si ahli surga lagi jalan-jalan ke neraka, tiba-tiba ada yang geroin. Tahu geroin? Hai Pulan. Pulan, neok deh. Kenal saya enggak? Kata si ahli surga, demi Allah saya enggak kenal sampean, siapa ya? Terus kata si ahli neraka yang udah kayak arang, udah gosong. Dulu kita pernah ketemu waktu di dunia, ingat-ingat teh. Waktu itu engkau minta tolong sama saya, minta air minum, saya kasih air minum. Ingat gak? Kata si ahli surga, oh iya saya ingat. Saya pernah ingat, kamu pernah ketemu saya, pernah tolongin saya, kasih saya air. Terus kata si ahli neraka, alhamdulillah kalau ingat mah. Saya minta tolong nih sama kamu. Mumpung lagi ketemu ini, ente mah enak banget di surga, lo gue di neraka ini, kata dia tuh. Tolonglah, syafaatin saya, biar saya bisa dikeluarin dari neraka ini. Mintakan saya minta syafaat engkau, minta izin kau kepada Allah agar engkau bisa syafaati saya dengan wasilah kebaikan yang pernah saya lakukan kepada engkau waktu di dunia. Akhirnya si ahli surga itu bermunajat kepada Allah, ya Allah, tadi saya jalan-jalan ke neraka, ketemu ada orang yang pernah tolong saya waktu di dunia, dia ada di dalam neraka, ya Allah. Hari ini izinkan saya, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepada orang itu, ya Allah, agar saya bisa mengeluarkan dia dari neraka, saya masukkan ke dalam surga bersama saya. Akhirnya kata Allah, akhriju man aradtum, keluarkan siapa yang kamu kenal itu. Jadi syafaat mengeluarkan orang di dalam neraka dimasukkan ke dalam surga bukan hanya khusus milik Nabi Muhammad SAW, bisa jadi guru-guru kita. Amin. Para aulia yang torikohnya kita ikutin, bisa aja Pak. Kalau kita punya orang tua yang alim, yang soleh, kita jaga betul nilai-nilai ajarannya, kita sebagai anak cucu keturunannya kita sambung ini Pak ya.
Kita jaga nabubuiknya, ajarannya. Insya Allah nanti orang tua kita akan seperti anak cucunya itu, Pak. Amin. Amin. Makanya ayo terus berbuat baik, apalagi mau orang-orang alim, mau orang soleh, Pak. Masya Allah, jangan benci, Pak. Jangan antipati, Pak. Jangan bakhil, Pak. Ya. Kalau ketemu guru, salaman jangan salam biasa, Pak. Salam tempel lah, Pak. Kalau sama temen, salam biasa. Kalau sama guru, jangan dibiasain salam biasa. Salam tempel, rezeki bagi-bagi, betul nggak? Masya Allah, ntar gurunya ingat tuh di akhirat. Ketika dia lagi jalan-jalan, ada jamaahnya lagi nyungsep neraka. Betul nggak? Kata jamaahnya, Sadioso, manggil dia. Ingat saya nggak ya? Ya Allah, jamaah gua ini. Sadioso kan dulu saya sering salam tempel sama Ustaz. Sapatin saya ngapa? Tuh. Disapatin nanti karena kenal dia. Amin. Amin. Ini contoh aja, Pak. Maksudnya kalau kita ini belum bisa maksimal jadi orang yang soleh banget, ya kita cinta dengan orang-orang yang sangat soleh, dengan orang-orang sangat alim. Tuh foto-foto orang alim dipasang di sini. Karena kecintaannya, insya Allah dapat syafaatnya nanti. Amin. 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 Dan yang kelima, saudara-saudara, yaitu adalah syafaat Nabi kita Muhammad SAW untuk mengangkat derajat tingkatan sorga orang yang sudah ada di sorga dari satu level ke level yang berikutnya. Kayak bintang apa, kalau hotel kan ada bintang-bintangnya itu ya. Paling rendah hotel bintang berapa ya? Satu ya. Yang standar 3. Bintang 3. Yang paling tinggi 5. Bintang 7. Puyeng. Iya, puyeng bayarnya, betul nggak? Ada tingkatan-tingkatannya, sorga juga tuh. Walaupun tidak ada dalil yang mengatakan ya tentang hal itu, tapi para ulama sepakat bahwa Allah Maha Kuasa melakukan hal itu. Ya, dan ini adalah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad. Dan yang terakhir adalah syafaat Nabi yang diberikan untuk meringankan siksaan orang-orang kafir, Pak. Maksudnya siapa? Paman beliau, yaitu Abu Thalib. Karena beliau itu, Pak, Masya Allah, memang waktu hidupnya membela Nabi kita, jagain Nabi kita, betul nggak? Jadi pagar betisnya Nabi kita, Pak. Tapi waktu mau meninggal dunia, diajak sama Nabi masuk Islam tuh, karena di samping-sampingnya teman-temannya gengsi juga dia. Ada Abu Jahal, ada Abu Gosok di situ. Gengsi juga sampai mati tuh akhirnya tuh ya. Digoli imanin. Ini yang dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak bisa diintervensi hidayah itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Adapun hidayah adalah Allah yang memberikan kepada siapa yang Dia mau. Makanya hari ini kita ini Indonesia, rakyat mayoritas Islam, maunya Allah, betul nggak? Bukan maunya siapa-siapa, bukan pesanan, Pak. Makanya secara takdir, orang-orang Indonesia ini sudah ditetapkan Allah sebagai orang-orang yang baik, orang yang selamat, yang akan masuk surga, kan dijadikan sebagai mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur kita di bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Nah, jadi itu Abu Thalib nanti didoakan oleh Nabi. Tapi para pecinta Ahlul Bait mengatakan, ya, maksudnya syafaat Nabi di sini adalah minta dihidupkan lagi Abu Thalib itu, lalu memberikan kesaksian 2 kalimat syahadat, sehingga dia berstatus iman, tidak mendapatkan siksa sebagaimana siksaannya orang-orang kafir yang kekal abadi. Maksudnya begitu. Ya, dan bulan Maulid ini kita berharap berkah dari Maulid Nabi, ya, karena orang yang paling pertama mendapatkan berkah Maulid siapa, Pak? Terakhir nih, Pak, kita tutup nanti, Pak. Ayo, siapa orang yang pertama kali mendapatkan berkah Maulid? Abu Lahab. Abu Lahab. Orang pertama yang mendapatkan berkah Maulid. Ketika Suwaibah budaknya datang memberikan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai keponakannya, betul nggak? Karena Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, Pak. Abdullah itu adik kakak dengan Abu Lahab, betul nggak? Ya. Makanya ketika dia dapat berita keponakannya ya lahir, girangnya minta ampun, ini Abu Lahab, teriak-teriak di jalanan kegirangan, Pak. Orang kalau kegirangan gimana, Pak? Betul nggak?
telah lahir ponakanku, telah lahir ponakanku. Nanti datang semua ke rumah, saya potongin ontak. Begitu Pak. Makan sepuas-puasnya. Abu Lahab kegirangan begitu Pak. Orang kalau girangan begitu Pak. Tahadusan bin nikmah, betul nggak? Suwaibah, hari ini kau merdeka. Luar biasa nggak tuh? Karena engkau telah memberikan berita gembira buat saya. Saya girang, saya senang dengan kelahiran ponakan saya. Kata Abu Lahab. Walaupun pada akhirnya Abu Lahab menjadi orang kafir, orang musyrik, bahkan orang yang sangat benci, memusuhi Nabi kita, bahkan hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengecamnya di dalam surah Al-Lahab, tabat yada. Tapi walaupun demikian, karena pernah girang, Ustaz Yusuf. Pernah girang Pak. Ketika dia meninggal dunia, Sayyidina Abbas sama paman Nabi juga ngimpi Pak, ketemu sama Abu Lahab. Ini hadisnya sahih Pak, banyak ini yang mengatakan seperti itu Pak, menceritakan tentang hal itu. Kata Abbas begini, Abu Lahab, apa yang kau dapatkan nih setelah lu mati gitu? Kata Abu Lahab, wah diseksa kalau tuh berhenti, tapi setiap hari Senin, betul nggak? Setiap hari Senin diringani. Ya, jadi ada pereknya juga seksaannya tuh. Kenapa bisa begitu? Karena saya pernah gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir Pak, betul nggak? Kafirnya bukan kafir biasa, kafir yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi karena pernah girang, Allah Subhanahu wa Ta'ala hargai kegirangannya itu, diberikan keringanan siksanya. Bagaimana kalau kita umatnya Pak girang, maka munculkan terus kegembiraan di dalam hati kita dengan maulid Nabi. Kalau ada acara-acara datang Pak, kalau ada sumbangan minta buat maulid, bagi Pak. Amin. Amin. Ya, jangan ngedumel, ini Nabi Muhammad. Maulidnya kalau kita bawa pisang ke acara maulid, bawa pisang yang paling montok, yang paling bagus Pak. Jangan pisang udah layu lu bawa lagi. Ini pisang buat apa? Ini buat Nabi Muhammad pisang ini. Saya bawa rengginang ini buat Nabi Muhammad. Saya bawa air minum, ini air minum yang paling bagus buat Nabi Muhammad. Saya bawa kacang, saya bawa melon, bawa apa saja. Saya sumbang ini duit saya adalah buat Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya saudara-saudara, insya Allah kegembiraan dan rasa syukur itu akan jadi asbab kita nanti mendapatkan keselamatan dengan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatil qudu wal mun wal rusul wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyatis salam wal afiyah wal mu'afadah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ibdi hajatina ya Allah, khususan hajati Ustadina Muhammad Yusuf wa ahlih wa hajati jama'atina bi majlis ta'lim ibadur rahman wa hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa binuril Fatihah bil hikmatil Fatihah. Ya farijal gham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala Rahim. Idfa'na al-bala wal waba wal ghala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidina fi kulli makan. A'da'ana a'da' ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. Rabbana tawakkalna ilayka fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilayka fa innaka tuhibbul muslimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan hawa nafsu saya. In uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.